Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Pada materi pagi ini yaitu pertumbuhan tanaman, ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia, menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat, melengkapi informasi berdasarkan teks. Yang pertama adalah pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Perkembangbiakan tanaman terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara alami dan yang kedua perkembangan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Contoh perkembangan secara alami adalah biji, tunas, umbi, dan spora. Sedangkan perkembangbiakan dengan biji, ini ada sebuah gambar. Di situ sebuah biji mempunyai embrio calon tumbuhan baru. Selimut biji melindungi biji. Kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Daur hidup tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah tumbuhan. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru menjadi tumbuhan dewasa dan berbuah. Setelah itu tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Ini adalah daur hidup tumbuhan berkembang biakan dengan biji. Contoh berkembang biak dengan biji adalah mangga, jeruk, dan semangka. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya adalah pisang, bambu, dan cocor bebek. Ini adalah contoh daripada tumbuhan berkembang biak dengan tunas, yaitu cocor bebek, tumbuh dari daun induk. Pisang dan bambu. Tunas pohon pisang dan bambu tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Umbi adalah bagian tumbuhan yang mengembung dan tertanam di dalam tanah. Bagian yang mengembung tersebut berisi cadangan makanan. Ada 3 macam umbi. Yang pertama adalah umbi akar. Contoh tanaman umbi akar adalah wortel dan ketela pohon. Yang kedua adalah umbi batang. Umbi batang, contoh daripada umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Dan yang ketiga adalah umbi lapis. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Perkembangbiakan dengan spora. Spora adalah bintik-bintik hitam yang ada di bagian bawah daun. Spora tidak terlihat oleh mata. Kita memerlukan mikroskop atau kaca pembesar untuk dapat melihatnya. Jika spora jatuh ke tanah, akan tumbuh tanaman baru. Tanaman yang berkembang biak dengan spora contohnya adalah tanaman paku, tumbuhan lumut, dan jamur. Sekarang membahas tentang perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan secara buatan adalah mencangkok, stek. Ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia. Kita sekarang membahas ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional termasuk Indonesia. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Yang pertama adalah bunga puspa, bunga melati, dan bunga anggrek.
Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah bunga puspa, bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa, bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona, bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Nah, ini adalah contoh daripada bunga nasional Indonesia. Nah, Indonesia memiliki beragam tumbuhan khas. Kamu dapat menuliskan ciri-ciri tumbuhan tersebut. Semakin banyak kosakata yang kamu ketahui, maka akan semakin mudah menjelaskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia. Menuliskan ciri-ciri bunga. Nanti bunga melati. Bunga melati dikenal dengan sebutan puspa bangsa. Bentuk bunganya kecil, berwarna putih dan wangi. Biasanya digunakan untuk hiasan dan pewangi. Menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Menyusun laporan. Kosakata yang sudah kalian ketahui maknanya dapat digunakan untuk membuat laporan. Laporan dibuat atau disusun dengan runtut atau dengan tertib, dengan alur yang bagus dan menggunakan kosakata baru. Kalian akan lebih mudah menyusun laporan jika menguasai banyak kosakata. Agar kamu dapat memperbanyak kosakata, di antaranya membaca teks, menandai kosakata baru, mencari artinya, mencoba menggunakan kosakata tersebut baik secara tertulis maupun lisan. Contoh laporan koleksi daun. Contoh daun, nama tanaman pohon bunga, cara berkembang biak dengan biji. Yang kedua juga seperti itu, cocor bebek, cara berkembang biak dengan tunas. Kita bisa mengenal berbagai tumbuhan dan berkembang biakan dengan cara membuat laporan yang berisi berbagai macam daun di sekitar kita. Nah, setelah kita membuat laporan, kita melengkapi informasi berdasarkan teks. Melengkapi informasi berdasarkan teks dengan kosakata yang tepat. Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui, artinya untuk melengkapi informasi yang terdapat dalam sebuah teks. Jika ada kosakata yang belum kamu ketahui, kamu bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau tidak mempunyai, bisa mencari di Google. Bacalah teks berikut, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Lengkapilah pernyataan berikut menggunakan kosakata yang tepat. Salah satu cara berkembang biak tumbuhan yaitu dengan, nah ini ya, setelah biji ditanam akan tumbuh, kecambah akan tumbuh menjadi, tumbuhan dewasa akan berbunga dan dalam buah terdapat. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.